masa bersiap sejarah yang diam di pusara. Sisi gelap revolusi saat hukum hilang dan manusia kehilangan kendali. Pernah tidak kalian membayangkan hidup selama 1 bulan saja tanpa polisi, tanpa tentara, dan tanpa di sekolah kita belajar tanggal-tanggal penting kemerdekaan. Tapi ada satu periode gelap di akhir 1945 yang seringkali luput dari diskusi. Sebuah periode di mana batas antara pahlawan dan korban menjadi sangat kabur. Dunia internasional mengenalnya sebagai periode bersiap atau masa bersiap. Ini bukan cerita untuk mencari siapa yang salah, karena dalam perang, kebenaran seringkali jadi korban pertama. Ini adalah cerita tentang apa yang terjadi pada manusia ketika tatanan masyarakat runtuh total, dan kenapa kita perlu dewasa melihat sejarah ini agar tidak terjebak dalam kebencian yang tidak perlu. Thomas Hobbes, filsuf dari Inggris, menyebut kondisi ini sebagai bellum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Kenapa ini bisa terjadi? Bayangkan, sebuah pegas yang ditekan selama 350 tahun oleh kolonialisme, pertimbangan sosial, rasisme kelas, dan kemiskinan. Ketika tekanan itu tiba-tiba dilepas pada 1945, energi meledak, tidak terkendali. Disinilah letak tragedinya rakyat yang selama ini tertindas, berada dalam kondisi paranoia tinggi. Ketakutan bahwa penjajah akan kembali, ketakutan ini memicu mekanisme pertahanan diri yang agresif. Siapapun yang dianggap berbeda atau dekat dengan musuh, baik itu etnis tertentu atau bahkan warga sipil biasa. Narasi sejarah seringkali menyoroti kekejaman tentara asing seperti Sterling. Itu fakta yang valid dan mengerikan, tapi objektivitas sejarah menuntut kita melihat bahwa dalam kekacauan itu banyak juga korban sipil berjatuhan akibat amuk massa yang tidak terorganisir. Ini bukan berarti perjuangan kemerdekaan itu salah, sama sekali tidak. Ini justru membuktikan bahwa revolusi itu harganya sangat mahal, bahwa transisi dari jajahan menjadi negara berdaulat itu proses yang berdarah dan penuh dilema moral. Jadi ini bukan soal menunjuk hidung, wah orang Indonesia jahat, atau wah Belanda jahat. Ini soal memahami bahwa ketika sistem hukum mati, sisi gelap manusia dari bangsa manapun bisa muncul ke permukaan. Lantas kenapa kita harus membahas ini sekarang? Apakah untuk membuka luka lama? Justru sebaliknya, untuk menyembuhkan. Selama kita masih melihat sejarah secara hitam putih, kita akan terus mewariskan dendam. Generasi sekarang tidak bertanggung jawab atas dosa masa lalu, tapi kita bertanggung jawab untuk memutus rantai kebenciannya. Membahas masa bersiap bukan untuk merendahkan para pejuang. Justru ini membuat kita makin menghargai betapa beratnya beban pendiri bangsa waktu itu. Mereka harus mendirikan negara di tengah badai kekacauan yang luar biasa. Pesan saya sederhana, cintai negerimu dengan rasional, bukan dengan fanatisme buta. Mengakui bahwa sejarah kita memiliki lembaran yang kelabu adalah tanda bahwa kita sudah dewasa sebagai sebuah bangsa. Kita belajar dari masa lalu supaya chaos seperti itu tidak pernah terulang lagi di masa depan. Saya Freddy Aprian mengucapkan terima kasih.